갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya hari ini, teman-teman? Apakah puasanya berjalan dengan lancar? Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan puasa kita untuk beberapa minggu ke depan lancar aja gitu ya. Tidak ada yang sakit-sakit, agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini dengan tenang dan dengan keadaan yang fit ya, sampai di akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini aku mau share video lanjutan dari part 2, berarti ini part 3-nya ya, untuk pembangunan atau renovasi rumah subsidi yang sedang kami lakukan pada saat ini. Dan untuk part 3 kali ini itu kami laksanakan pada hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu itu tanggal 10 April. Jadi aku tuh beserta anak-anak dan Pak Sul lanjut untuk merenovasi rumah ini. Jadi ini kita baru nyampe siang harinya, tapi Pak Susatnya itu habis maghrib gitu ya. Dan awal-awalnya ini tadi mau membetulkan pasir yang menutup paret gitu ya, menutup saluran pembuangan air. Jadi pasirnya mau digeser dulu ke atas, dan setelah itu lanjut Pak Su mau bikin saluran pembuangan dari kamar mandi yang baru gitu. Jadi ini pipa-pipanya tentunya diganti dengan pipa yang baru, agar saluran pembuangan dari kamar mandi yang baru nanti bisa mengalir ke depan gitu. Nah, itu dia pipa-pipanya. Jadi ada pipa dari talang air, kemudian pipa dari kamar mandi, dan pipa untuk air ke depan. Jadi fungsinya mungkin bisa buat siram bunga kalau kita punya tanaman hias atau punya bunga gitu, atau bisa siram-siram kendaraan gitu ya. Jadi Pak Su kasih keran air nanti di depan atau di samping rumah gitu. Oh ya, di sini aku mau tegasin bahwa di sini video yang aku share itu nggak ada niat sama sekali buat pamer atau ria gitu ya. Karena emang aku pengen share bahwa kita bisa membangun atau merenovasi rumah sendiri gitu ya, tanpa bayar biaya tukang atau tanpa mengeluarkan budget buat bayar tukang gitu. Yang penting kita niat ya, walaupun sedikit nekat gitu ya, karena apapun kita pelajari dari YouTube. Jadi bukan kita sih, tapi suamiku ya, Pak Su tuh belajar dari YouTube. Jadi semuanya dikerjakan sendiri gitu. Lihat tutorial, dari sekian banyak tutorial mana yang kira-kira bisa atau enak diikutin, yaitu yang dibuat sama Pak Su gitu. Jadi ya sama sekali aku tegasin ya, nggak ada niat pamer gitu ya. Dan di sini yang bantu itu juga keluarga kayak aku, anak-anak, kemudian kemarin keponakanku. Karena setauku di sini harga tukang itu cukup mahal gitu ya. Jadi untuk mengurangi atau memperkecil gitu ya pengeluaran untuk renovasi rumah ini ya, itu dengan cara membangun sendiri. Karena kalau kita harus mengeluarkan biaya tukang lagi, udah banyak banget uang yang kita butuhin ya buat renovasi ini. Sebenarnya renovasinya juga nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, karena ini kan rumah subsidi dan kayaknya sama sih ya, rumah subsidi di mana-mana juga modelnya begitu. Maka kita juga nggak ngotak-ngatik gitu ya. Yang hanya kita rubah adalah posisi kamar mandi, kemudian aku tambah satu kamar buat anak bujang, dan penambahan dapur. Ini setelah semua pipanya sudah dipasang gitu ya, artinya sudah aman buat saluran pembuangannya. Ini Pak Su mau ngaduk semen untuk menyemen bagian yang tadi ada pipanya gitu, karena katanya itu buat parkiran motor gitu ya kalau misalnya kita datang. Karena sejujurnya ya rumah ini tuh belum mau ditempati, jadi insya Allah
nanti gitu ya, nggak sekarang kita tempati, hanya kita perbaiki aja dulu. Jadi sewaktu-waktu kita mau pindah ke Tanjung Pinang itu rumahnya udah ready dan siap ditempati. Nah, seperti yang aku bilang, jadi yang ngebantuin Pak Su itu kita ya, aku anak-anak gitu. Jadi ini anak bujangku ya, anak laki-laki satu-satunya di rumah kami, jadi anak terganteng yang kami punya. Dia yang membantu ayahnya buat merenovasi rumah ini gitu. Dan ini bagian yang tadi sudah dipasangi pipa, baik pipa buat air keran ke depan, kemudian juga pipa saluran ke septic tank dan saluran pembuangan ke parit atau got gitu ya. Jadi ini Pak Su mulai menyemen karena nantinya katanya mau dijadiin parkiran gitu di sini. Sebenarnya satu jalan ya sampai ke depan tadi itu mau disemen abis gitu. Dan kenapa ini mau disemen abis atau disemen semua? Karena bisa dilihat ya, tanah itu tanah kuning. Jadi kalau misalnya hujan, kemudian kita naikin motor ke dalam halaman rumah kita, itu lengket gitu. Jadi kayak lumpur. Nanti ujung-ujungnya motornya cepat berkarat ya kalau nggak segera dicuci. Makanya Pak Su memutuskan buat disemen aja gitu. Dan lagian kalau kita mau bercocok tanam atau menanam sesuatu dengan tanah itu tuh kayaknya susah banget tumbuh ya. Bisa sih tapi susah. Jadi kita memutuskan buat disemen aja. Nanti kalau mau tanam-tanam sesuatu kita tinggal beli tanah aja, tanah humus gitu ya. Nggak usah pakai tanah yang ada di sini gitu. Jadi yang baru selesai di semen sama Pak Su itu bagian depannya hanya ini, karena rencananya ya besok pagi itu kita mau lanjutin gitu ya. Tapi karena ternyata cuacanya tidak mendukung, jadi hujan. Karena hujan makanya kita pindah ya. Pindah ngaduk semennya di dalam dan kita semen bagian dapur ya. Jadinya kita beralih ke bagian ini, ke bagian belakang rumah ya. Kita mau semen dapurnya biar waktu yang kita pakai di sini tuh nggak terbuang sia-sia gitu kata Pak Su ya, karena kalau bisa cepat selesai gitu mumpung kita ada di Tanjung Pinang. Nah ini karena hujan ya, di luar tuh rintik-rintik manja gitu. Pakaian yang aku jemur di dalam ya. Jadi kondisinya kayak gini nih sebelum disemen. Dan untuk mengakali supaya tidak banyak menggunakan semen, kita pakai sisa dari tembok bekas yang kita jebol atau kita bobok. Nah ini dia temboknya, disisakan sedikit saja, ini belum selesai ya diboboknya atau dihancurinnya. Dan serpian-serpian tembok itu kita pakai buat dasar sebelum kita semen gitu, atau sebelum kita cor lantainya. Nah ini dia hasil dari coran atau semenannya Pak Su ya buat di dapur, tapi belum semua karena ini ada beberapa pipa yang harus kita pasang atau rubah nantinya, karena kamar mandi yang lama mau kita ganti ke kamar mandi yang baru, tapi pipanya belum kita lepasin ya karena kamar mandi yang lama masih dipakai. Di sini Pak Su mau pasang kloset buat di kamar mandi, jadi kita pakai kloset yang jongkok ya, bukan kloset yang duduk, karena kloset yang duduk itu harganya di atas 1 juta semua, makanya kita ambil yang kloset jongkok aja yang sesuai dengan budget yang kita punya gitu. Setelah klosetnya selesai, lanjut kita semen lantainya. Nah di sini ada agak sedikit miss ya, harusnya itu kata Pak Su temboknya diplaster dulu, baru di semen lantainya gitu ya. Tapi karena udah terlanjur ya sudahlah ya. Jadi ini kita
semen dulu, baru setelah itu diplaster. Kebalik harusnya, karena nanti itu agak berlepotan gitu ya lantainya, dengan hasil plasteran di tembok gitu ya, kemana-mana jatuhnya. Tapi ya sudahlah ya, namanya juga orang lagi belajar. Yang penting menurut aku sih ya, karena aku hanya sebagai penonton, yang penting jadi aja gitu. Nah, jadi ini yang aku bilang, ini setelah di semen tuh baru kita plaster temboknya ya. Harusnya kan kebalik ya, plaster dulu baru di semen. Jadi proses renovasi rumah yang sedang aku dan suamiku lakukan di rumah subsidi tunggal yang kami ambil ini baru sampai di step ini. Alhamdulillah dapurnya sudah berdiri, kemudian kamar mandinya juga sudah naik batas separuh, kemudian kloset sudah terpasang, lantainya juga sudah terpasang. Baru sampai di tembok kamar mandi yang sudah diplaster. Jadi mudah-mudahan untuk proses berikutnya itu udah selesai ya, mudah-mudahan. Jadi mohon doanya semoga cepat selesai ya renovasi rumah yang sedang Pak Su dan aku lakukan atau aku kerjakan. Untuk semua teman-teman yang mempunyai dana terbatas, yuk mari renovasi rumah dengan cara menonton tutorialnya di YouTube. Jangan takut ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.